Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Erlianti dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam video ini, saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Video presentasi ilmiah ini merupakan tugas dari Bapak Eldipama Kasambamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan pada video ini merupakan skripsi dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Nurul Fadilah, dengan program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Adapun judul skripsi yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu pengaruh volume kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan pada rigid di Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Rabu 24 November 2021, untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Teti Erlianti dengan nomor pokok mahasiswa 210204009. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Volume Kendaraan Terhadap Tingkat Kerusakan Jalan pada Rigid di Kota Semarang. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Jalan raya merupakan salah satu prasarana transportasi darat terpenting, sehingga desain perkerasan jalan yang baik adalah suatu keharusan. Selain untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain, perkerasan jalan yang baik juga diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman dalam mengemudi. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya dan semakin bertambahnya jumlah kendaraan, maka kebutuhan sarana transportasi jalan sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan konstruksi jalan yang optimal dan memenuhi syarat teknis menurut fungsi, volume, maupun sifat lalu lintas, sehingga pembangunan tersebut dapat berguna maksimal bagi perkembangan daerah sekitarnya. Dengan perencanaan konstruksi jalan tanpa pemeliharaan jalan secara memadai, baik rutin maupun berkala, akan dapat mengakibatkan kerusakan yang besar pada jalan, sehingga jalan akan lebih cepat kehilangan fungsinya. Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar, terutama bagi pengguna jalan. Seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi daerah tersebut. Pada dasarnya, jalan akan mengalami penurunan fungsi strukturalnya sesuai dengan bertambahnya umur. Jalan-jalan raya saat ini mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif sangat pendek, baik jalan yang baru dibangun maupun jalan yang baru diperbaiki. Jalan beton semen atau perkerasan kaku terdiri dari slab dan lapis pondasi beton. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki lalu lintas cukup padat. Dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah, dimungkinkan jalan akan mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif pendek. Tetapi, apabila perkerasan kaku dipelihara dengan baik dan tetap dalam kondisi yang baik, maka jalan beton semen tersebut akan mempunyai umur lebih lama. Tetapi sekali jalan beton semen ini mengalami kerusakan,
maka kerusakan itu akan berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Dengan asumsi latar belakang di atas, maka saya mengambil judul penulisan skripsi ini, yaitu pengaruh volume kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan pada perkerasan rigid di Kota Semarang. Dengan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut. Pertama, seberapa besar pengaruh volume kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan pada ruas jalan tersebut. Kedua, bagaimana hubungan volume kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan pada perkerasan rigid. Tujuan penelitian ini adalah untuk A. Mengetahui pengaruh volume kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan. B. Mengetahui hubungan volume kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan pada perkerasan rigid. Selanjutnya yaitu bab 2, teori dan penelitian. 2.1 Klasifikasi jalan raya. A. Klasifikasi berdasarkan fungsional. 2.1.1 Jalan arteri. Jalan arteri menurut Ditjen Bina Marga merupakan jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk akses dibatasi secara efisien. Jalan arteri dibagi menjadi dua, yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. 2.2.1 Jalan kolektor. Jalan kolektor Ditjen Bina Marga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor dibagi menjadi dua, yaitu jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. 2.2.2 Jalan lokal. Jalan lokal menurut Ditjen Bina Marga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan yang masuk tidak dibatasi. Jalan lokal terbagi menjadi dua, yaitu jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. 2.2 Perkerasan rigid jalan raya. 2.2.1 Definisi perkerasan rigid jalan raya. Rigid pavement atau perkerasan kaku adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. Merupakan salah satu jenis perkerasan jalan yang digunakan selain dari perkerasan lentur. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar, seperti pada jalan-jalan lintas antar provinsi, jembatan layang, jalan tol, maupun pada persimpangan bersinyal. Jalan-jalan tersebut umumnya menggunakan beton sebagai bahan perkerasannya. Namun untuk meningkatkan kenyamanan, biasanya di atas permukaan perkerasan dilapisi aspal. 2.2.2 Kriteria perkerasan rigid jalan raya. A. Bersifat kaku karena yang digunakan sebagai perkerasan dari beton. B. Digunakan pada jalan yang mempunyai lalu lintas dan beban muatan tinggi. C. Kekuatan beton sebagai dasar perhitungan tebal perkerasan. D. Usia rencana bisa lebih 20 tahun. 2.2.3 Standar perkerasan jalan raya. Perkerasan jalan raya adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai antara lain adalah batu pecah, batu belah, batu kali, dan hasil samping peleburan baja.
Sedangkan bahan ikat yang dipakai antara lain adalah aspal, semen, dan tanah liat. 2.3 Kerusakan jalan. 2.3.1 Penyebab kerusakan rigid jalan raya. 1. Kerusakan disebabkan oleh karakteristik permukaan. 2. Kerusakan struktur. 2.3.2 Jenis-jenis kerusakan rigid jalan. 1. Kerusakan disebabkan oleh karakteristik permukaan. A. Retak setempat. B. Patahan. C. Deformasi. D. Abrasi. Lanjut ke berikutnya, yaitu metodologi. Data yang diperlukan untuk menunjang kevalidan penelitian ini terdiri atas A. Data inventori jalan. Data ini digunakan untuk memberikan informasi awal mengenai kondisi penampang melintang daerah studi yang meliputi panjang dan lebar jalan, jumlah ruas, median, jumlah lajur jalan, dan kelengkapan jalan. B. Data volume lalu lintas. Data volume lalu lintas, baik LHRT maupun volume harian, untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melewati jalan. C. Data kerusakan jalan. Data kerusakan jalan untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan. Metode pengumpulan data. Data sekunder. A. Data inventori jalan. Data ini diperoleh dari Dinas Bina Marga Semarang Kota. Data yang dibutuhkan antara lain panjang dan lebar jalan, jumlah ruas, median, jumlah lajur jalan, dan kelengkapan. B. Data volume lalu lintas. Data volume lalu lintas diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Data ini meliputi data volume kendaraan yang melewati jalan per jam. Data ini tidak digunakan untuk analisis penelitian, akan tetapi digunakan untuk acuan pengambilan data primer yang dilakukan di jam-jam padat. Data primer. A. Data volume lalu lintas. Data ini diambil pada jam-jam padat saja, berdasarkan data volume kendaraan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, karena data volume lalu lintas awal didapat melalui data sekunder. B. Data kerusakan jalan. Data ini diambil dengan mengukur dan menghitung langsung tingkat kerusakan jalan yang diteliti. Metode analisis yang dipakai. Pertama, metode analisis volume kendaraan dan nilai kerusakan secara umum. Kedua, metode analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan volume kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan. Peralatan penelitian. Peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah A. Form penelitian, alat tulis, alat pengolah data, hand counter, penanda, dan alat pelindung diri. Waktu pelaksanaan penelitian. Waktu efektif pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Namun, untuk waktu yang lain tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian, baik survei maupun pengambilan data lapangan. Karena pada dasarnya, penelitian ini tidak terikat dengan waktu, namun tergantung pada cuaca dan kondisi serta medan yang terjadi di lapangan. Penelitian ditargetkan selesai dalam kurun waktu 4 bulan. Dari hasil analisis menunjukkan jenis kendaraan cukup berpengaruh terhadap kerusakan jalan. Ditunjukkan dengan hasil R2, koefisien determinasi sebesar 86%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kendaraan dan mempengaruhi tingkat kerusakan jalan sebesar 86%. Analisis regresi yang dilakukan mendapatkan hasil persamaan antara kendaraan ringan, kendaraan berat, dan nilai kerusakan jalan, yaitu
Y sama dengan 0,024 X1 ditambah 0,101 X2 ditambah 25,375. Dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Koefisien regresi X1 atau A sama dengan 0,024. Artinya, kendaraan ringan 100 scan per hari akan menambah tingkat kerusakan jalan sebesar 2,4. Koefisien regresi X2 atau B sama dengan 0,101. Artinya, kendaraan berat sebesar 100 scan per hari akan menambah tingkat kerusakan jalan sebesar 10,1. Konstanta atau C, apabila tidak ada kendaraan yang melewati suatu ruas jalan, akan mengalami kerusakan jalan sebesar 25,375. Terdapat hubungan antara volume jenis kendaraan dengan nilai kerusakan jalan, dengan hasil R kuadrat sama dengan 0,860 dengan hasil persamaan antara kendaraan ringan X1, kendaraan berat X2, dan nilai kerusakan jalan Y, yaitu Y sama dengan 0,024 X1 ditambah 1,012 X2 ditambah 25,375. Dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Koefisien regresi X1A sama dengan 0,024. Artinya, kendaraan ringan 100 scan per hari akan menambah tingkat kerusakan jalan sebesar 2,4. Koefisien regresi X2B sama dengan 1,012. Artinya kendaraan berat sebesar 100 scan per hari akan menambah tingkat kerusakan jalan sebesar 10,1. Konstanta atau C, apabila tidak ada kendaraan yang melewati suatu arus jalan atau suatu ruas jalan, jalan akan mengalami kerusakan jalan sebesar 25,375. Adapun pola hubungannya adalah, pertama, kerusakan jalan yang dipengaruhi volume jenis kendaraan ringan dan kendaraan berat memiliki persentase sebesar 86%. Kedua, semakin tinggi volume kendaraan, maka kerusakan yang terjadi akan semakin besar. Demikianlah presentasi dari skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.